penculikan anak di bawah umur, percabulan anak di bawah umur korbannya, bahkan terjadinya persetubuhan anak di bawah umur. Terkait dengan hal itu, yang paling pokok dalam kasus ini adalah yang dilakukan penyidik terkait dengan kondisi anak sebagai korban. Kondisi anak sebagai korban, kami tim penyidik sudah berkoordinasi terkait dalam dua hal. Yang pertama, fisik anak itu sendiri, dan yang kedua, psikis anak itu sendiri. Melakukan pendekatan trauma healing terhadap si anak sebagai korban dengan mengecek secara psikologis di tim psikolog yang ada di Rumah Sakit Kramat Jati dan pendampingan yang ada. Ini yang paling prinsip, kami tim penyidik melakukan trauma healing terhadap si anak sebagai korban. Kemudian yang kedua, 3 hal yang akan dijelaskan terkait dengan rangkaian penculikan, bahkan cabul dan persetubuhan terhadap anak sebagai korban. Kami akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana proses tersangka ini melakukan penculikan, bahkan cabul sampai dengan persetubuhan anak di bawah umur. Dan yang kedua adalah bagaimana proses pelarian tersangka selama ada di Boyolali. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses pelarian tersangka sampai dengan tertangkapnya di Jombang. Yang pertama, betul bahwa tanggal 8 September kemarin tersangka melakukan penculikan terhadap anak di bawah umur, katakanlah melati. Selama dilakukan penculikan tersebut, fakta hasil berita dan pemeriksaan tersangka dan korban itu telah dilakukan setidaknya 14 kali persetubuhan selama pelarian 23 hari. Fakta ini terungkap dari tanggal 10 dilakukan laporan oleh keluarganya korban terkait dengan orang hilang, dan ditindaklanjuti di tanggal 24 dengan adanya laporan keluarga ke Polda Metro Jaya terkait dengan penculikan dan persetubuhan anak di bawah umur, dan dilanjutkan dengan laporan yang ada di KPAI. Ini hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, bagaimana tersangka melakukan pelariannya bersama korban yang diculik selama di Boyolali. Kalau fakta yang pertama tadi, penculikan dilakukan, penyekapan juga di kos-kosannya di Sunter milik tersangka, telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 kali. Kemudian pada saat pelariannya ke Boyolali, ternyata selama di perjalanan sampai tiba di Boyolali dengan menggunakan kendaraan roda 2 milik tersangka. Selama di Boyolali ternyata tersangka ini melakukan pekerjaan rutinitas yang selayaknya tersangka lakukan, yaitu pedagang bakso. Tersangka menemui seseorang, katakanlah saudagar bakso, dengan menyewa gerobak bakso dan melakukan perdagangan bakso tersebut. Di sini, selama hasilnya, itulah yang digunakan dalam proses pelarian tersangka bersama korban. Namun demikian, ternyata di Boyolali pada saat tersangka melakukan sewa gerobak bakso tersebut, sehingga melakukan penggelapan sebelum berangkat ke Jombang dengan dijual seharga 500.000. Ini viral di media ataupun di sosial media yang ada di Boyolali. Ini mungkin asal muasal tindakan penyelidikan tim penyidik kami mendalami. Pendalaman dari sini, ternyata tersangka ini membawa korban ini menemui saudagar bakso tersebut dengan mengatakan untuk bekerja dan menyewa. Ternyata ada foto dan CCTV di depan
rumah pedagang saudagar bakso tersebut. Baju yang digunakan tersangka dan baju yang digunakan oleh korban identik dengan apa yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Jangan lupa subscribe ya.